Oke, kita ketemu lagi. Kapan itu ada yang request soal guide untuk prompting di AI image generation. Nah, kali ini aku pengen bahas beberapa hal dan tips buat prompting di SDXL. Nanti juga akan aku taruh di layar hasil gambar dan promptingnya biar teman-teman bisa lihat sendiri. Kita langsung aja biar nggak lama-lama. Kalau aku ya, aku paling suka pakai format ini. Subjek atau objek, terus background, habis itu detail tambahan untuk subjek atau backgroundnya, style gambarnya, terus terakhir adalah tambahan detail dari stylenya. Ya nanti contohnya bisa dilihat sendiri di layar ya. Itu tadi basicnya ya, yang bisa dipakai di hampir semua model SDXL yang pernah aku coba. Terus kalau mau prompting yang lebih kompleks gimana? Nah, kalau dari pengalamanku, prompting yang lebih kompleks ini biasanya tergantung dari model-model yang dipakai. Ada model-model yang bisa pakai prompting yang kompleks dan simple. Tapi ada juga model-model lain yang nggak akan berpengaruh kalau misalnya pun pakai prompting yang panjang dan detail banget. Yang nggak kalah penting harus aku sebutin adalah prompting yang sama bisa ngasih gambar yang berbeda tergantung model yang dipakai. Misalnya nih, ada model-model yang memang tujuannya bikin gambar-gambar anime. Tapi ada juga model-model lain yang memang tujuannya untuk bikin gambar yang kayak foto dan realistis. Jadi saranku sih ya silakan aja download dan nyoba-nyoba banyak model. Terus gimana soal negatif prompting? Nah, kayak aku sebelumnya bilang, prompting itu tergantung model. Sama halnya dengan negatif prompting. Misalnya nih, beberapa model itu mungkin ada yang akan include gambar NFSW. Ya, tahu ya maksudnya ya. Nah, kalau kita nggak mau generate gambar yang kayak gitu, kita bisa masukin NFSW di negatif prompt. Tapi kalau di model SDXL-nya memang udah nggak masukin gambar-gambar NFSW tadi, ya negatif prompting ini ya tidak dibutuhkan. Gimana soal negatif prompting yang sebelumnya sering dipakai di Stable Diffusion 1,5? Kayak ugly, deform, dan kawan-kawannya itu ya. Nanti tak taruh juga di layar. Kalau dari pengalamanku, banyak negatif prompting di SD 1,5 itu sudah tidak terlalu relevan di SDXL. Seringnya malah jadi ngebatasin pose subjek di gambarnya. Tapi ini ya balik lagi tergantung modelnya juga. Cuman sekarang ini sudah banyak model-model SDXL yang bagus-bagus yang bahkan nggak perlu negatif prompting. Balik lagi, silakan coba-coba sendiri. Menurutku ini saran yang paling tepat ya. Karena jumlah model buat Stable Diffusion itu sudah banyak banget ya. Dan kebutuhan masing-masing orang itu juga beda-beda. Jadi better buat teman-teman nyoba-nyoba sendiri. Termasuk soal negatif prompting ini. Prompting ini sebenarnya kompleks juga ya. Jadi kalau mau ngomongin yang lengkap banget, ya ini bisa sampai puluhan jam atau bahkan lebih. Berhubung aku masih YouTuber yang subscribernya sangat minimalis, aku takut aja sih ya kalau bikin satu video yang durasinya berjam-jam. Ya karena takut aja nanti yang nonton cuman 2 orang. Cuman di sini aku bisa kasih beberapa referensi kalau teman-teman mau belajar lebih jauh soal prompting. Di Reddit misalnya ada subreddit soal Stable Diffusion. Selain itu, kalau teman-teman download modelnya di cvitai.com, teman-teman juga bisa lihat contoh-contoh prompt buat model itu. Terus di YouTube juga udah banyak sih yang bahas ya. Selain googling dan YouTube,
aku juga ada satu tips nih soal prompting, yaitu pakai ChatGPT. Nah, caranya piye? Caranya ya kasih komen aja ke ChatGPT buat generate stable diffusion prompt. Nanti seperti tadi tak kasih contohnya di layar aja. Gunanya ChatGPT buat prompting itu apa? Nah, kalau aku pribadi ya, kadang kan sudah punya ide nih. Aku mau generate gambar yang kayak apa. Cuman nggak jarang juga aku itu belum punya bayangan gambar seperti apa sih yang cocok buat mengilustrasikan konsep atau topik tertentu. Nah, kalau itu yang terjadi, ChatGPT akan sangat berguna untuk membantu kita menemukan detail untuk ilustrasi konsep dan topik yang kita sudah bayangkan sebelumnya. Terakhir nih sebelum penutup, kayak aku bilang tadi, prompting itu sebenarnya memang tidak semudah itu karena ada banyak faktor kayak ya model yang kita pakai, yang itu jumlahnya sekarang sudah banyak, tergantung juga sama rasio image yang pengen kita generate atau juga faktor-faktor lainnya. Selain itu bisa juga kita mungkin belum tahu kata atau istilah apa aja yang bisa dipakai di prompt, apalagi kan promptnya semua bahasa Inggris ya. Yang keterbatasan pakai bahasa Inggris juga pasti akan lebih susah lagi. Makanya itu sembari kita belajar dan riset lebih jauh soal prompting dan nyari kata, istilah, terminologi dan kawan-kawannya itu, kita juga bisa pakai LoRa, ControlNet, embedding, style dan segudang kelengkapan lainnya biar kita bisa generate gambar yang lebih spesifik tanpa prompting yang terlalu detail. Penutup nih, satu hal yang sering jadi salah kaprah di kalangan orang-orang awam yang belum banyak atau malah belum pernah mainan AI sama sekali adalah menganggap bahwa AI itu shortcut alias jalan pintas. Mindset ini menurutku salah besar ya. AI itu cuman sekadar tools kayak laptop, pensil, gitar, atau alat-alat lainnya. Karena AI itu cuma tools, kita juga butuh skill yang harus diasah biar bisa memanfaatkan alat tersebut dengan baik. Nah, skill ini nggak akan bisa bertambah kalau kita cuma dengerin atau liatin orang lain. Kita juga harus latihan, riset, dan nyoba-nyoba sendiri. Ibaratnya gini, kalau kita mau belajar musik, belajar main Dota, belajar main bola, atau skill-skill lainnya, ikut seminar atau workshop, nonton orang yang lebih jago, atau kegiatan pasif lainnya, ya nggak akan bisa bikin kita jago di skill itu kalau kita nggak aktif belajar, nerapin sendiri knowledge yang kita dapat tadi. Jadi kalau aku ya biasanya proses belajarnya itu gini, aku baca-baca atau nonton tutorial dulu buat dapat knowledge-nya. Tapi habis itu ya aku langsung praktekin knowledge yang aku dapat tadi. Nah, proses yang sama juga aku terapin ketika belajar mainan generatif AI, termasuk soal prompting. Kalau ada yang mau ditanyain seperti biasa, silakan coret-coret di komentar aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.